Shalom, salam sejahtera, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan di hari Selasa tanggal 21 Maret 2023. Kami percaya damai sejahtera Allah tetap memimpin dan menyertai kehidupan kita hingga hari ini kita beroleh sukacita dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, penyertaan berkat-Mu terus memimpin, menyertai, memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami akan menerima hari ini dan segala aktivitas kami. Tuhan, berkati kami, kuatkan dan teguhkan agar kami mampu terus menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 5. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih karunia atau anugerah Allah itu bagaikan air. Dia akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang paling rendah. Semakin kita merendahkan hati, semakin banyak kita menampung kasih karunia Allah. Mengapa Allah menentang orang yang tinggi hati? Sejak awal umat manusia ternyata kejatuhannya ke dalam dosa terjadi karena ingin menjadi seperti Allah. Di balik pelanggaran atau penolakan firman Allah itu sendiri, ia beranggapan bahwa manusia bisa menentukan nasibnya. Dan lebih fatal lagi, ia menganggap dirinya lebih tinggi daripada Allah. Akibatnya, kejatuhan manusia dalam sekali. Itulah sebabnya Allah menentang orang-orang yang tinggi hati. Petrus mengarahkan nasihatnya kepada orang-orang percaya bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia dan belas kasihannya. Karena itulah kita dipanggil untuk saling melayani dan saling mengasihi. Tidak ada tempat bagi mereka yang ingin menonjolkan diri dalam kasih Tuhan. Sebab penyebab utama hancurnya hidup seseorang bukan karena kurangnya finansial atau gagalnya dalam sebuah perjuangan, tetapi timbulnya sikap buruk yang menghancurkan dirinya dengan sikap tinggi hati. Kita harus jujur bahwa persoalan tinggi hati menjadi masalah besar dan sulit sekali dibendung. Dan itulah penyakit manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun kita semua terlibat dalam tinggi hati. Hanya saja beda-beda bidangnya, beda integritasnya, beda manifestasinya. Ada yang mencolok dan vulgar, ada yang nampak samar-samar, ada juga yang tidak kelihatan. Namun semuanya itu tersimpan rapat dalam hati. Karena memang ini masalah hati, rumahnya di hati, dan disitulah dia bertahta. Kita mungkin terbuai jika ada yang menyebut kita rendah hati. Sering pula perjuangan kita adalah sekedar mencari level dan hak paten menjadi orang yang rendah hati. Ini pun awal kehancuran. Tentunya apa obatnya? Jelas obatnya adalah percaya dan hidup tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Ketika kita dipuji dalam hal apapun, kembalikanlah pujian itu kepada Allah. Ketika kita tidak dipuji, bahkan dilupakan, tidak apa-apa. Hubungan kita dengan Kristus adalah segalanya, dan itu lebih daripada cukup. Ingat, kita selalu membutuhkan Kristus sebab kita butuh pengampunan. Karena betapa sering kita gagal dan hancur hati karena mencuri kemuliaan Tuhan dengan ego dan keakuan dalam hal kesombongan. Mari kita berelasi kuat dengan Yesus agar semakin terkikis benih-benih kesombongan sehingga kebenaran Allah itu berkuasa dan hidup selalu diwarnai kerendahan hati. Cintailah kasih, maka hidup kita penuh cinta kasih Tuhan setiap hari. Tuhan tidak menghendaki manusia itu menjadi sombong, sebab semua yang ada pada manusia tidak ada satu pun yang berasal daripada dirinya, tetapi semuanya daripada Tuhan. Maka kenakanlah kerendahan hati, maka kehormatan daripada Tuhan akan menjadi milik kita.
Lakukanlah itu dalam setiap keadaan dan nikmatilah anugerah Allah dalam hidup kita. Amin. Nyanyian rohani kita, Tuhan selalu menolongku. Salam sukacita dan salam sejahtera. Tetaplah hidup dalam kasih Tuhan. Berjuang-juang, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.